في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Alhamdulillah, Maha Agung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan karunia. Allahumma shayban nafi'an. Dalam keberkahan pagi Ahad ini, Masya Allah spesial. Dalam rintik-rintiknya Allah turunkan berkah. Dan saya meyakini bahwa ketika Allah turunkan berkah dari langit turun ke bumi, maka insya Allah dan pasti Allah turunkan, Allah angkat rezeki dari langit untuk sekitarnya. Allah berikan rezeki dari bumi untuk sekitarnya. Karena apa yang diturunkan dari langit pasti untuk menyuburkan yang di bumi. Nah, ini untuk kita semua. Maka mudah-mudahan pertemuan pagi ini adalah pertemuan yang sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Pak Andi dan Ibu Disti, sekaligus juga teman-teman semua tim yang Masya Allah mudah-mudahan dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pagi ini Business Center Pangkal Pinang 5 khususnya hari ini pindah ke tempat baru. Konteks baru bukan baru dimulai, tapi baru tempatnya. Kalau semangat sudah sejak tahun 2018 ya dibangun bersama tim. Tidak salah, timnya dikasih nama tim dahsyat. Nah, ini luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal utama dulu, bahwa saya adalah saksi ketika Business Center Pangkal Pinang 5 ini dibentuk. Dan saya juga hadir waktu itu di Hotel Mutiara. Dan Masya Allah saat itu antusias yang umat Islam bagus. Dan sampai hari ini usaha ini terus berjalan. Saya melihat bahwa teman-teman semua, ini untuk kita semua dan termasuk saya, bahwa bisnis itu tidak akan pernah berhasil jika salah start. Ingat, start terbaik memulai bisnis di dunia ini adalah akhirat. Makanya tidak salah kalau tim BC5 memulainya dengan akhirat. Apa memulainya akhirat? Tujuan langit itu lebih penting daripada tujuan bumi. Bagaimana setiap bisnis kita orientasikan untuk ibadah kepada Allah. Maka setiap bisnis yang dalamnya ada urusan hak Allah yang dipenuhi, kewajiban kita yang kita kerjakan, maka Allah pasti ridho. Pasti Allah ridhoi. Jadi jangan salah, kalau bisnis mikir untung dulu, maka tidak dapat untungnya. Tapi kalau bisnis mikir macam mana kita memperbesar sedekah, memperbesar infak, memperbesar kebaikan-kebaikan kita, kebermanfaatan yang kita berikan kepada orang banyak, itu luar biasa. Maka start inilah start yang paling bagus. Jadi jangankan Pak Andi sama Ibu Disti, tapi tim bila sama cara memulainya, insya Allah tempat baru ini tambah memberikan aura yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Karena apa? Karena mulainya dengan langit, mulainya dengan akhirat. Tim bisa mulai dengan kerja, baca doa, baca Quran, wudhu, sholat duha. Ini adalah kekuatan. Percayalah bahwa kita berada dalam satu pesawat. Kalau pesawat ini sampai dia mulai dari take off sampai ke landingnya selamat, itu bukan hanya karena hebatnya pilot, tapi bagaimana ini pesawat dijaga sama Yang Maha Kuasa. Penumpang juga ikut andil, ya. Semua, bahkan sampai yang tukang bersih dalam pesawat itu pun semua merasakan manfaatnya. Nah, sama, jadi kita nggak bisa katakan bahwa berhasilnya BC5 karena Pak Andi sama Ibu Disti, tidak. Tapi justru karena tim, karena antum semua berada dalam satu pesawat, satu kapal. Ya, mungkin lokomotifnya memang Pak Andi sama Ibu Disti,
mereka yang menjalankan, tapi kita ini gerbong. Kalau gerbong ikut di belakang, lokomotif sampai, gerbong ikut sampai. Jadi ini penting. Ini bukan Superman, ini bukan Wonder Woman, tapi ini kalau bahasa filmnya, ya ini Avengers. Jadi satu tim, kita nggak bicara tentang individual, kita nggak bicara 1-2 orang, tapi kita bicara tentang tim. Nah, jadi orientasinya harus akhirat dulu, timnya harus tim akhirat. Jadi mulai dengan doa, mulai dengan Quran, mulai dengan sholat, mulai dengan sedekah, maka itu akan menghadirkan pertolongan Allah. 2, bicara tentang produk, bicara tentang apa yang dijual. Tidak ada orang yang paling tenang dalam hidupnya kalau dia dagang. Saya mau kasih motivasi untuk kita semua. Jadi orang yang paling senang, paling tenang, paling semangat kalau dia dagang yang halal dan thayyibah. Dagangnya halal, dagangnya thayyib. Ini orang yang paling tenang. Ada orang jual makanan enak tapi tidak thayyib. Tidak thayyib, banyak unsur yang lain yang mungkin masih dikhawatirkan, ada subhatnya. Ini merasa tidak nyaman. Coba kalau ada orang yang jualan bakso, ya, dia pakai sesuatu yang mungkin mudaratnya besar, pakai formalin misalnya baksonya, dia orang ramai beli, dia dapat duit banyak dari jualan baksonya. Tapi persoalannya dia tenang nggak? Makanya orang yang paling nyaman bisnis, dagang, usaha itu produknya halal dan thayyib, itu orang yang paling senang, paling tenang, dan paling enjoy bisa jualan. Jadi sebenarnya kalau ada orang jualan herbal, HNI, HPAI ini, dia adalah orang yang paling enak sebenarnya. Dia dagang sesuatu yang sudah halal dan sudah thayyib, dan tinggal bagaimana dia mengedukasikannya kepada orang. Ya, nah, saya tidak mengatakan herbal yang ada di HNI, HPI biasa orang anggap sebagai alternatif. Saya nggak setuju. Jadi kalau orang mau, maaf ya, dia sakit, bilang, cobalah obat alternatif, belinya di HNI, di HPAI. Nggak, saya setuju. Karena HNI, HPAI ini bukan alternatif. Herbal itu apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, banyak hadis, banyak dalil yang menunjukkan bahwa ini bukan alternatif, tapi ini solusi. Jadi narasi yang dibangunkan oleh tim, narasi yang dibangunkan oleh kawan-kawan bahwa kita bicara tentang produk halal dan thayyib ini bukan alternatif, tapi ini adalah solusi. Kalau orang ngomong solusi justru maaf ya, mungkin kalau ada yang tidak suka dengan omongan saya, ya ini beginilah adanya. Orang akan menganggap bahwa coba berdasarkan ditinjau dengan ilmu kedokteran, ilmu ini semua rumah sakit begini-begini, itu dianggap apa? Itu dianggap solusinya. Herbal dianggap apa? Alternatif. Padahal justru solusinya herbal. Nah, yang di rumah sakit itu alternatif. Ya, saya meyakini itu. Apa buktinya Ustaz Hendi? Saya buktinya. Kenapa saya harus katakan saya buktinya? Saya itu divonis sakit saya tingkat tinggi. Kalau antum tahu bagaimana orang-orang yang sibuknya luar biasa, kelelahan, kecapean. Kalau artis sekelasnya Olga, almarhum Olga itu mati, meninggal dunia karena sakit yang sama saya derita. Sakitnya itu divonis seperti itu. Saya memutuskan pulang dari rumah sakit setelah saya dirawat kurang lebih hampir 15 hari di 3 rumah sakit. Tidak usah saya sebutkan rumah sakitnya, 3 rumah sakit. Hasil CT scan kepala saya itu 2 kali di kepala saya. Saat saya memutuskan untuk pulang, istri saya dipanggil dokter, ditunjukkan hasil CT scan terbaru untuk otak saya, untuk kepala saya. Kalau bahasa dokter ini adalah parah, makin parah. Nah, solusi yang paling bagus adalah apa? Dioperasi. Maka kalau saya dioperasi, otomatis kepala saya harus dibor. Dan saya percaya bahwa Islam tidak pernah memberikan solusi seperti itu. Ingat, pengobatan yang merusak tubuh itu tidak dibenarkan dalam Islam.
Jadi kalau antum nanti kalau dihadapkan pada sakit, saya hanya berpesan, ingat kalimat ini. Islam tidak pernah mengajarkan sistem pola pengobatan dengan merusak tubuh. Misalnya dibelah kepala, dibelah kaki, diuninya, kecuali yang sifatnya ingat. Sifatnya misalnya kecelakaan, patah kaki, itu beda cerita. Misalnya kakinya keinjak ban sampai pecah apa, itu beda cerita. Tapi yang sifatnya organ di dalam tubuh ini, Islam tidak punya solusi, tidak pernah memberikan solusi untuk merusaknya. Karena bohong kata saya, dites aja, ada orang yang sudah dibelah kepalanya, wallahu alam bisawab, itu garansi udah kecabut dan otomatis mungkin kita menunggu takdir. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Bunda, bawa dia pulang ke rumah. Alhamdulillah. Salah satu dari herbal-herbal yang saya konsumsi, saya tidak mengatakan bahwa semua, tapi banyak sekali herbal-herbal yang saya konsumsi adalah herbal yang ada di HNI dan HPAI. Bahkan sampai hari ini, jadi sampai hari ini di tas saya selalu ada herbal yang selalu saya konsumsi setiap hari. Saya hanya ingat pesan seorang herbalis kepada saya, Buya, kalau konsumsi herbal bersabarlah minimal 6 bulan. 6 bulan. Orang kalau minum herbal nak langsung sembuh dalam waktu sehari. Tidak ada, 6 bulan dan dampaknya Masya Allah luar biasa. Akhirnya atas izin Allah, wasilah herbal, wasilah dari produk-produk halal dan thayyib ini, saya sembuh. Saya sembuh. Dan sampai sekarang saya tidak mau ke rumah sakit dulu, karena kalau saya ke rumah sakit mungkin akan dicari yang lain, Allah Allah besar. Yang jelas saya sudah nyaman, saya sudah sembuh setelah 3 bulan menderita sakit. Nah, ini testimoni. Silakan halal disampaikan kepada orang. Setelah ini salah satunya juga konsumsi produk-produk HNI dan HPAI yang tentunya di dalamnya memberikan kebermanfaatan. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya berpesan untuk teman-teman semua, tantangan dalam memperjuangkan produk-produk Islam ini, khususnya yang seperti ini tidak mudah. Banyak sekali orang-orang yang tidak suka terhadap perjuangan ini. Tapi antum sedang berjuang untuk dapat ridho Allah, untuk dapatnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalau ada orang sakit itu, kita pengen saja menjadi bagian dari kesembuhan orang itu. Ini sudah berpahala. Jadi kalau ada orang beli, kita jangan lupa pesan dia. Ibu, bapak, ingat ini ya, kalau ada orang beli ini, apapun herbal dalam sini, bilang apa? Semoga Allah yang maha menyembuhkan keluarga ibu. Itu orang udah senang banget. Salam dari kami tim HPAI, semoga ya bapak yang sakit, ibu yang sakit, ananda yang sakit diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan, diangkat sakitnya. Wah, itu luar biasa. Jadi ada doa yang teman-teman lantunkan, ada harapan yang teman-teman tancapkan, ada motivasi yang teman-teman tumbuhkan di hati orang-orang yang telah menjadi bagian menggunakan produk ini. Nah, 3 hal penting itu mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua. Mulai bisnisnya dari langit, ingat startnya akhirat, maka dunia pasti ngikut. Kedua, produk yang kita perjuangkan ini adalah produk halal dan thayyibah. Dia bukan alternatif, tapi dia solusi. Yang ketiga, ayo tim, berikan kebermanfaatan yang baik, doa yang bagus, harapan dan motivasi. Jadilah pribadi-pribadi inspirator yang menginspirasi banyak orang tentang semangat kita untuk menumbuhkan yang namanya kejayaan Islam lewat ekonomi umat. Sebagai kata penutup, kalau kita tidak melakukan ini, maka produk-produk kita yang muslim akan tersingkirkan. Karena orang akan melakukan apapun untuk mencapai keinginan dunia mereka demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kita orang Islam, kalau orang Islam kaya, kalau orang Islam sukses, kalau orang Islamnya berhasil, maka duitnya kembali kepada umat Islam. Setidaknya lewat zakatnya, lewat infaknya, lewat sedekahnya, lewat wakafnya, lewat hibah yang diberikan dan hadiah yang dibagikan. Itu saja dari saya. Saya support dan mendoakan. Alhamdulillah kami ikut ya. Kalau yang namanya kebaikan ini selalu ikut, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan memberikan kekuatan. Itu saja, makasih banyak kepada tim. Tetap semangat, tetap
gigih, insya Allah di balik tantangan-tantangan itulah pahalanya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari hawa nafsu kami sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل